Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait aksi penutupan jalan dusun oleh warga. Bandara Yogyakarta International Airport beroperasi penuh di tengah wabahnya virus corona. Salam Indonesia. Dan pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat dari Yogyakarta dan Jawa Tengah siap kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan bersama saya Aris Sulistyo dan saya Fiaringkana Mentari. Inilah seputar Jogja selengkapnya. Senin siang, warganet di Bantul diramaikan dengan beredarnya video pernyataan dari sebuah rumah sakit yang menyatakan tidak bisa merujuk pasien COVID-19 berstatus PDP. Ya pemirsa, video berdurasi 1 menit tersebut kemudian mendapatkan jawaban dari juru bicara gugus tugas COVID-19 Bantul, Helmi Jamharis. Kabupaten Bantul, Bapak Ketua Satgas COVID-19 Bantul, Bapak Bupati. Seseorang yang mengaku sebagai Dokter Sagiran, Ketua ID Bantul, menyampaikan permintaan bantuan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan untuk bisa merujuk pasien yang ada di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Dalam video tersebut, dokter bersangkutan mengaku telah menghubungi 20 rumah sakit rujukan di DIY, namun semuanya menolak. Padahal pasien dengan status terakhir pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 kondisinya semakin memburuk. Pasien yang sedang kritis di dalam, tensinya tinggal 80. Kami sangat menunggu saat ini juga. Terima kasih Pak, saya Dr. Sagiran, saya Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bantul. Saya mendatangi keluhan ini karena prihatin, tidak ada yang mau menerima. Tolong Pak, tolong Pak. Terima kasih, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam klarifikasinya, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bantul, Helmi Jamharis mengaku jika seluruh rumah sakit rujukan COVID di Kabupaten Bantul telah penuh terisi pasien COVID-19, baik berstatus sebagai PDP maupun positif corona. Sebenarnya ada 3 pasien yang membutuhkan perawatan isolasi dan semuanya sudah dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dan Rumah Sakit UII. Pasien tersebut membutuhkan peralatan khusus berupa ventilator pernafasan yang tidak semua rumah sakit rujukan memilikinya. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti, yakni dengan mengirimkan 2 pasien ke Sarjito dan 1 pasien ke Rumah Sakit UII. Artinya bahwa ketiga pasien yang ada di Nur Hidayah semuanya sudah tertangani dengan baik sesuai dengan ketentuan. Anang Zainuddin, Jogja TV. Sementara itu pemirsa, menanggapi video viral mengenai adanya pasien PDP COVID-19 yang tidak tertampung rumah sakit, pihak RSUP Dr. Sarjito memberikan klarifikasi. Ya, Kabag Hukum dan Humas RSUP Sarjito Banu Hirmawan mengatakan video yang beredar di media sosial merupakan miskomunikasi koordinasi dan saat ini pasien tersebut sudah tertangani dan dirawat di ruang pelayanan COVID di Rumah Sakit Sarjito. Viralnya video rujukan pasien. Saat ini pasien sudah ada 2 orang pasien yang sudah kami tangani di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Hal ini tadi terkait dengan sistem komunikasi saja yang kurang lancar begitu. Kami sampaikan bahwa kami memohon juga kepada rumah sakit yang ada di Yogyakarta bahwa ketika mau merujuk pasien ke Rumah Sakit Sarjito, kami mohon untuk menggunakan sistem informasi rujukan terpadu dari Kementerian Kesehatan, sehingga kami bisa mempetakan ruangan mana yang itu kosong ataupun tidak kosong ataupun persiapan sebelum dirujuk. Saya kira itu semua demi kebaikan pasien dan mekanisme rujukan yang lebih tertata. Tim Redaksi Jogja TV. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait aksi penutupan jalan dusun oleh warga. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi di Seputar Jogja.
Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Selamat datang di dunia warna M.Co. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna M.Co, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan seputar Jogja. Selain di Kabupaten Sleman, pembatasan akses masuk jalan kampung oleh warga juga terjadi di sejumlah wilayah di kota Yogyakarta. Ya, namun demikian Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi meminta warga untuk tidak terlalu reaktif mengunci akses keluar masuk warga. Sejumlah warga mengambil langkah melakukan lokal lockdown dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Sejumlah kampung di kota Yogyakarta mulai melakukan lockdown secara mandiri dan membatasi akses masuk ke kampung mereka. Seperti terlihat di jalan masuk kampung di kawasan Jalan Taman Siswa, Kampung Jogoyudan, Tukangan, hingga di kawasan Tugu, Yogyakarta telah dipasangi tanda lockdown maupun portal dan spanduk. Beberapa warga juga tampak melakukan penjagaan di jalan masuk kampung. Menurut warga, langkah ini diterapkan untuk membatasi masuknya warga pendatang hingga para pemudik guna mencegah penyebaran virus corona. Ada harapan dengan di lockdown ini, harapannya apa, Mas? Ya, harapannya kita terbebas. Intinya semaksimal mungkin ya mencegah lah, Mas. Mencegah dari apa, Pak? Mencegah dari pertama pendatang, Mas. Pendatang yang dari mungkin pulang kampung, pulang kota ke kampung kan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta menilai langkah menutup akses jalan dan pemasangan spanduk lockdown justru terkesan menghilangkan keramahan masyarakat Kota Yogyakarta. Dimungkinkan warga yang datang atau pemudik adalah bagian dari keluarga setempat karena kondisi mendesak yang memaksa mereka harus pulang. Namun demikian, Heru Purwadi tetap berharap agar warga yang pulang kampung harus memeriksakan diri di fasilitas kesehatan dan melakukan isolasi secara mandiri. Heru Purwadi juga mengajak warga kota Yogyakarta agar lebih mengedepankan sosialisasi di mana warga pendatang diwajibkan melapor ke RT RW setempat untuk didata dan segera mendapatkan pemeriksaan medis dari petugas kesehatan.
Langkah ini dinilai lebih efektif untuk menangkal penyebaran virus corona di tengah kekhawatiran warga. Kalau saya berharap, mari kita jaga. Yang penting kita saling menjaga, saling menghormati. Mereka datang, kita ajak mereka untuk periksa, kita ajak mereka untuk melakukan isolasi selama 14 hari, agar kondisinya semuanya aman, nyaman. Yang datang juga aman, nyaman, yang kita yang di Jogja aman, nyaman. Jadi kita nggak perlu terlalu reaktif, terus terlalu memberikan kesan yang seolah-olah bagaimana gitu, kita tutup macam-macam, seolah-olah Jogja kehilangan keramahannya. Yang penting mari kita sama-sama untuk menjaga, mengasihi, menyelamatkan semuanya, saling melindungi. Sejak diberlakukannya status tanggap darurat COVID-19, berbagai aktivitas warga di kota Yogyakarta berangsur sepi dan banyak toko maupun tempat-tempat yang tutup. Kawasan Tugu Palputih hingga Malioboro juga tampak lengang. Haryat Maja, Jogja TV. Pemirsa, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait banyaknya aksi penutupan akses jalan desa oleh warga yang khawatir akan adanya pendatang yang masuk. Ya pemirsa, Sultan juga menilai pembatasan akses jalan tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai lockdown. Bagi Sultan, yang paling penting adalah masyarakat dapat mengontrol para pendatang untuk mentaati protap kesehatan dengan mengisolasi mandiri. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak mempersoalkan banyaknya desa ataupun kampung di DIY yang melakukan pembatasan akses jalan dengan sebutan partial lockdown. Sri Sultan menyebut penutupan akses jalan tidak bisa dikatakan sebagai definisi lockdown yang sesungguhnya. Yang dilakukan warga lebih kepada pembatasan akses keluar masuk suatu wilayah. Sri Sultan lebih menekankan untuk kesadaran masing-masing warga atau pendatang untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan jika dirasa kurang sehat, bisa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Itu di pinggir kota mungkin jalan bisa masuk ke situ mungkin 3 jalan, 2 jalan gitu. Nah, bagaimana akhirnya kalau 3 jalan yang 2 ditutup sehingga hanya ada 1 jalan. Dengan harapan dengan 1 jalan itu memudahkan ngontrol siapa yang masuk. Bagi saya itu no problem. Ya. Sri Sultan menegaskan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 harus ada pembatasan mobilisasi manusia dan kendaraan agar benar-benar terputus, bukannya memindahkan dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Saya menyampaikan bahwa Presiden katakan kota mana, wilayah mana yang merah, supaya kami ini masyarakat yang mau pergi maupun yang akan datang itu dari awal sudah bisa kita antisipasi kalau dia dari wilayah merah, gitu loh. Ya kan, kita taunya kan hanya Jakarta dan sekitarnya kan gitu, tapi kan tidak pernah mau pemerintah menjawab itu mana saja. Jangan bagi kami itu untuk menyusun kebijakan. Tim Liputan Jogja TV. Informasi lainnya, pemirsa, Pemda DIY akan memperpanjang masa belajar di rumah bagi pelajar di semua jenjang pendidikan. Ya, selain karena kondisi pandemi COVID-19 yang kian masif, belajar dari rumah juga menjadi salah satu cara efektif untuk menjaga para pelajar agar tidak keluar rumah. Hal tersebut disampaikan Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji di kantor Kepatihan. Menurutnya, situasi yang belum kondusif saat ini membuat Pemda akan memperpanjang kebijakan belajar di rumah bagi seluruh pelajar di semua jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut saat ini masih diproses sebelum diedarkan ke seluruh sekolah. Memang kondisi belum memungkinkan anak-anak untuk berangkat sekolah karena kondisi masih seperti ini, sehingga kita putuskan untuk begitu karena hasil evaluasinya juga kita lihat cukup efektif. Anak-anak semangat belajar di rumah masih cukup baik. Sehingga yang kemarin dikhawatirkan oleh Pak Gubernur bahwa anak-anak itu akan banyak bermain dan lain-lain keluar kota, ternyata hasil evaluasi kita menyebutkan bahwa anak-anak memang belajar di bawah bimbingan guru, yang guru-guru itu sekarang posisinya ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Karena kan guru kan 50-50 ya, ada 50% di sekolah, 50% di rumah.
Dan itu efektif, maka kemudian Pak Gubernur memutuskan nanti untuk diperpanjang. Aku ya orang munyen Pak Gubernur, Pak ada evaluasi. Sementara itu Pemda DIY juga turut mengawasi serta melakukan evaluasi terhadap materi pembelajaran ataupun tugas yang diberikan kepada siswa selama belajar di rumah. Jika nantinya ada sekolah yang dinilai terlalu memberatkan siswa, akan dilakukan evaluasi agar siswa tetap kondusif dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Visinti Arina, Jogja TV. Pemirsa, Bandara Yia mulai beroperasi penuh di tengah wabah corona. Ya, tetaplah bersama Seputar Jogja untuk informasi selengkapnya. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggaldangan karena kami memberikan bukti bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru RT 4 RW 2 Tlogo Prambanan. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebanyak 7.861 pemudik dari berbagai kota besar di Indonesia telah memasuki Kabupaten Klaten dan tersebar di 26 kecamatan yang ada. Ya, dan seluruh pemudik ini yang datang itu dilakukan pendataan dan wajib mengisolasi mandiri selama 14 hari. Menurut data dari Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Klaten, hingga 30 Maret 2020 ada sekitar 7.861 pemudik yang sudah memasuki Kabupaten Klaten. Data tersebut dikumpulkan dari 26 kecamatan di Klaten dan diprediksi masih akan terus berubah. Untuk pemudik yang berasal dari daerah terpapar kasus corona, diwajibkan lapor ke gugus desa setempat. Selain itu, pemudik juga harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, sekaligus melaksanakan pola hidup sehat. 7.222. Tentunya yang sudah mudik ini warga masyarakat, saya perintahkan lewat camat dan kepala desa untuk melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya masing-masing. Sementara itu, Kepala Bagian IT Terminal IR Soekarno, Saryono mengatakan, jumlah total kedatangan pemudik sejak tanggal 16 Maret hingga 30 Maret ada sekitar 894 pemudik. Rata-rata mereka berasal dari beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan Bali. Guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak terminal juga menerapkan protap, baik pemeriksaan perjalanan,
cuci tangan, serta diwajibkan melewati bilik sterilisasi. Untuk hari ini tanggal 30 Maret 2020 ada sekitar 57 orang yang turun di Terminal Insinyur Soekarno Klaten. Jadi dari mulai kedatangan itu kan sekitar jam 1 sampai dengan jam 8 pagi tadi. Sesuai data 57 orang yang turun di sini. Kalau jumlah total yang sudah masuk ke Klaten? Jumlah total yang masuk itu dari mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 ya, itu 894 orang. Rata-rata dari mana, Pak? Rata-rata dari Jakarta, Bogor, Bandung, Bali. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya, sementara itu ribuan penumpang membanjiri Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo setelah seluruh penerbangan di Bandara Adi Sucipto resmi dialihkan ke YIA. Ya, pemirsa, operasional penuh Bandara YIA tetap diberlakukan meski di tengah wabah corona dan dampaknya puluhan penerbangan sementara waktu dibatalkan. Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo akhirnya resmi beroperasi secara penuh mulai Minggu 29 Maret 2020. Operasional penuh ini dibuka dengan penerbangan dari maskapai Batik Air dengan rute Yogyakarta-Samarinda pada pukul 6 pagi. Sementara kedatangan perdana dilakukan maskapai Lion Air pada pukul 6:20 dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Pada hari pertama operasional secara penuh, terpantau banyak calon penumpang yang memadati area keberangkatan bandara baru di Kulon Progo ini. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, pihak bandara juga menerapkan social distancing bagi para calon penumpang. Selain itu, satu persatu penumpang juga dipindai suhu tubuhnya menggunakan termogan dan thermal scanner. Hal tersebut merupakan upaya mitigasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di area bandara. Saat ini terdapat 115 movement penerbangan di Bandara YIA dari 168 penerbangan. Namun 53 diantaranya melakukan pembatalan penerbangan akibat penurunan jumlah penumpang yang disebabkan mewabahnya COVID-19 di berbagai kota. Pada tanggal 29 Maret 2020, Angkasa Pura I sudah mulai mengoperasikan Bandara Yogyakarta Internasional secara penuh dan memindahkan seluruh penerbangan dari Bandara Adi Sucipto menuju ke Yogyakarta International Airport. Bandara Adi Sucipto memiliki keterbatasan kapasitas sehingga mengurangi kenyamanan terhadap pengguna jasa yang ada di bandara tersebut. Untuk pemindahannya atau fasilitasnya lebih bagus di sini, cuman masalah transportasinya itu lebih memakan waktu yang cukup lama. Jadi prepare dari rumah saya ke sini lebih memakan waktu yang lama sih. Butuh waktu berapa lama, Mbak? Dari rumahnya dari mana? Saya dari Jogja, dari Sleman ke sini itu sekitar 1 jaman, hampir 2 jam. Itu mobil pribadi atau? Iya, mobil pribadi. Rida Junianto, Jogja TV. Ya, kini kami sampaikan informasi cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Esok hari cuaca di kota Yogyakarta diprediksi hujan sedang, Sleman dan Kulon Progo diprediksi hujan petir. Bantul berawan, sedangkan Gunung Kidul hujan ringan dengan suhu antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Ya, pemirsa, sementara itu sebagian wilayah Jawa Tengah meliputi Purworejo diprediksi berawan, sedangkan Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi hujan sedang dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Ya, dan pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
Kabupaten Magelang kini memiliki layanan 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kecelakaan, Pak. Hubungi 112 saat menghadapi kegawat daruratan, seperti kecelakaan, tindak kriminal, binatang berbisa, serta kegawat daruratan lainnya. Siap, 86. "112 Selamatkan Jiwa". Terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Temanggung, Jawa Tengah tega membunuh bayinya sendiri yang baru saja dilahirkan. Ya pemirsa, pelaku mengaku aksi keji tersebut dilakukan karena dilandasi rasa malu atas kelahiran bayi hasil hubungan gelapnya dengan selingkuhannya. Seperti ini jalannya proses rekonstruksi kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh pelaku AT, 25 tahun, warga desa Getas, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Rekonstruksi dilakukan di ruang PPA Polres Temanggung. Aksi keji pembunuhan bayi yang baru saja dilahirkan ini dilakukan di dalam kamar pelaku pada 5 Maret lalu. Usai melahirkan, bayi langsung dibekap menggunakan selimut hingga akhirnya meninggal dunia. Tak sampai di situ, aksi keji pelaku berlanjut manakala bayi tak berdosa kemudian dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di belakang pintu kamar. Kejadian ini terungkap setelah ayah mertua pelaku yang mengetahui menantunya mengalami pendarahan. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui jika ia baru saja melahirkan. Polisi langsung menangkap pelaku dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Menurut pengakuannya, pelaku merasa malu lantaran bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan selingkuhannya yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Sementara sang suami selama ini bekerja sebagai TKI di luar negeri. Karena yang menghampiri saya tidak mau bertanggung jawab. Emangnya suami Mbak kemana? Suami saya kerja di luar jadi TKI. Pelaku akan dijerat pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 342 KUHP dan pasal 341 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal yang kita sangkat yaitu pasal 76C Ju pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 342 KUHP dan atau pasal 341 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup Seputar Jogja edisi hari ini. Sesaat lagi akan hadir berita berbahasa Jawa dalam Pawartos Ngayojokarto. Dan pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Selamat malam dan salam Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Salam Indonesia, sugeng dalu pamirsa pepanggihan malih kalian kula Dani Dananjaya salah penting pawartos Ngayojokarto, pawartos sosial kabudayaan ingkang pentes migunan lan merakyat saking wewengkon Ngayojokarto lan saking wetenganipun. Pamirsa, sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika puluhan dusun ing Sleman lockdown mandiri. Kejawi menika ugi badhe katur pawartos cuaca ekstrim jalari misaya mino ing Gunung Kidul paceklik ulam. Kejawi kalih pedihan pawartos kala wau ugi badhe katur sawetawis pawartos wigati sanesipun. Pamirsa pramila semoga dipun semak jangkeping pawartos Ngayojokarto.
Kangge ngawekani nularipun virus corona, puluhan dusun ing Kabupaten Sleman lockdown kanthi nutup margi mlebet kampung lan dusun. Kejawi menika matesi mlebetipun tetiyang saking sanes papan, langkah menika ugi kangge ngawekani amrih warga ingkang bebara boten wangsul utawi mudik rumiyin. Kangge ngawekani kathahipun warga ingkang wangsul bebara utawi mudik, puluhan dusun ing Kabupaten Sleman milih nutup kampung. Warga nindakaken lockdown kanthi nutup akses margi mlebet kampung mawi spanduk. Dusun-dusun ingkang lockdown sumebar dhateng sawetawis kecamatan, kadosta Dusun Randu lan Baratan ing Kecamatan Pakem, Dusun Surodadi Kecamatan Turi, Dusun Kayen Kecamatan Ngemplak lan Dusun Bulus Kecamatan Tempel. Miturut warga, lockdown inggih kangge maltesi warga saanjawining dusun ingkang boten gadah kabetahan mlebet dhateng kampung. Kejawi menika langkah kasebat inggih minangka pangajap amrih warga ingkang bebara dhateng kitha endemis COVID-19 supados boten wangsul langkung rumiyin. Lockdown ini kita buat hari kemarin itu secara spontanitas warga RT 1 dan 2 dan sudah disepakati oleh RT 1 dan 2 Dusun Randu, Kelurahan Hargo Binangun ini itu bertujuan adalah untuk mengantisipasi bebasnya orang luar masuk di wilayah kami. Contohnya seperti pedagang, pemulung, sales, dan lain-lain. Aksi lockdown menika nampi panyengkuyung saking Bupati Sleman Sri Purnomo. Miturut Sri Purnomo, langkah menika inggih wujud kawigatosanipun warga kangge ngawekani nularipun virus corona dhateng wewengkonipun. Ya bagus saja kalau di dusun mereka melakukan lockdown, artinya dusun itu kan membuat kesepakatan supaya warga masyarakat tidak keluar masuk. Itu kalau itu diputuskan oleh masyarakat lebih tahu situasi mereka di wilayahnya. Ketika mereka tahu berapa jumlah warganya yang mereka mudik ke wilayahnya, mereka kan kalau udah mudik ya udah di rumah terus, di lockdown. Rumah itu tidak boleh keluar-keluar, nanti mereka kebutuhan makan sehari-hari sudah ada mekanismenya yang ditentukan oleh dusun tersebut. Saya pikir itu satu hal yang sangat bagus saja. Kanthi lockdown, kaajab saged medhot nularipun virus corona amrih boten mlebet dhateng kampung. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Pamirsa, kangge ngawekani nularipun virus corona, sawetawis warga samangke wiwit ngrengsengaken penyemprotan desinfektan dhateng papan dunungipun. Boten namung menika, sawetawis padukuhan samangke ugi ngecakaken social distancing kangge nyuwak maneka krida kadosta rapat RT utawi arisan PKK. Wiwit enjing warga RT 0 kalih RW 0 Gangsal, Dusun Bandung, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, mubeng dhateng griyanipun warga kangge nyemprot cairan desinfektan. Dene ingkang dipun semprot inggih jendela, gagang pintu, sarta maneka sarana prasarana pertanian. Krida menika minangka sarana kangge ngawekani nularipun virus corona ingkang sakmangke saya nular dhateng maneka papan kalebet Kabupaten Gunung Kidul. Boten namung menika, kupia preventif sanesipun ugi dipun tempuh. Kadosta nyuwak maneka krida ingkang ngedahaken warga mlempak. Kadosta rapat RT ngantos arisan PKK. Gayut kathahipun warga Gunung Kidul ingkang bebara ugi dados kawigatosan mirunggan amrih boten mudik rumiyin dhateng Gunung Kidul. Lampah menika inggih kangge medhot nularipun virus corona. Agus ugi mratelakaken dereng badhe lockdown internal ngengeti kathah warga ingkang kedah makarya dhateng Jawi. Sinaosa mekaten inggih dipun prayogakaken ngecakaken pola hidup sehat. Untuk warga RT 20 dari pihak RT menghimbau agar mereka jangan pulang dulu ke kampung. Kasihan keluarganya agar keluarganya itu terhindar dari penularan virus corona ini. Kalau mereka itu menyayangi keluarga, dari pihak RT menghimbau agar warga yang merantau jangan pulang dulu. Kalau sudah terlanjur pulang dari pihak RT, pertama lapor ke pihak desa, terus kedua mengisolasi dulu selama 14 hari. Setelah itu baru ada terjangkit atau tidak diperiksakan. Dene dhateng Klaten Jawa Tengah sabotenipun wonten kawandasa relawan kebencanaan lan TNI Polri ing Kecamatan Tulung dipun keregaken kangge penyemprotan desinfektan dhateng saben masjid, sekolah lan griyanipun warga.
Penyemprotan dhateng fasilitas umum lan griyanipun warga kasebat inggih kangge ngawekani nularipun wabah virus corona. Warga kaajab tansah njagi kasarasan lan resiking wewengkon papan dunungipun. Masjid ya tempat-tempat umum seperti sekolahan dan tempat-tempat bermain anak-anak itu semuanya disemprot disinfektan. Aditya Yuda, Sri Haryadi, Jogja TV. Naliko pagebluk virus corona samangke, langkanipun masker nuwuhaken raos kuatos ing tengah masyarakat. Langkung-langkung tumrap tetiang ingkang makarya dhateng sanjawining ruangan. Nanging raos kuatos menika saestunipun saged dipun kikis piyambak kanthi damel masker dhateng griya, nanjakaken bahan baku ingkang gampil dipun panggihaken. Sasampunipun virus corona dados wabah, pasudian masker lan hand sanitizer tansah telas. Dene menawi wonten reginipun inggih tikal-matikel. Tumrap panjenengan ingkang betahaken masker kangge ngawekani nularipun COVID-19, panjenengan saged damel piyambak dhateng griya kanthi maneka bahan baku prasaja. Masker saged dipun damel saking kacu utawi tisu basah. Tumrap ingkang gadah mesin jahit, masker saged dipun damel ngginakaken badhe katun lan tali elastis. Kejawi saged dipun girah lan dipun ginakaken malih, masker katun ugi saged dipun damel maneka model lan werni. Arlia, salah satunggaling ibu rumah tangga mratélakaken bingung nalika badhe blanja bahan kabetan baku dhateng peken nanging boten gadah masker. Arlia salajengipun damel masker mawi badhe katun rangkep kalih lan dipun sukani tali elastis. Reginipun ugi kapetang mirah, namung antawis sekawan ngantos gangsal ewu rupiah saben iji lan saged dipun ginakaken malih saksampunipun dipun girah. Masker buatan sendiri. Kenapa? Ya karena masker kan susah didapat, apalagi di apotek kan tutup, kehabisan. Jadi berinisiatif untuk buat sendiri. Kalau mau keluar harus pakai masker. Terus bahannya apa aja? Bahannya cuma katun, kain katun sama elastis, itu aja. Anang Zainuddin, Jogja TV. Pamirsa, sasampunipun pariboro badhe katur pawartos UKM produksi alat pelindung diri. Tetap punya wiji kalian Jogja TV. Kepingin sehat? Digosok saja pakai param dan minyak gosok Inggal Sehat. Param gosok Inggal Sehat diramu 7 macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, mentol, kondopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok Inggal Sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Zaman telah berubah begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, justru kita yang akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Era 4.0 menuntun kami, pemerintah Kabupaten Magelang, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan lebih baik kepada panjenengan semuanya. Melalui Comment Center Pusaka Gemilang, kami sediakan layanan call center 112 dan lapor SP 4N. Manfaatkan layanan tersebut. Petugas kami siaga 24 jam. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan besar ini menuju Kabupaten Magelang yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan amanah. Emco, cat kayu dan besi. Emco, cat kayu dan besi. Motor nuwun pamirsa panjenengan tasenya wiji salebeting pawartos ngayu Jakarta. Status kejadian luar biasa KLB virus corona ing Solo, Jawa Tengah dipun tambah wekdal ngantos 13 April 2022 benjing.
Kanthi tambah wekdal status KLB, pasinaonipun para siswa dhateng griya dipun tambah wekdal ngantos 13 April 2022. Wali Kota Solo F.E. Gadi Rudiatmo mratélakaken bilih status kejadian luar biasa KLB COVID-19 tundanipun dipun tambah wekdal ngantos 13 April 2022 laras kalian instruksi Gubernur Jawa Tengah. Kanthi tambah wekdal status KLB, lampah pasinaon para siswa dhateng griya inggih dipun undur ngantos tanggal 13 April 2022. Wali Kota ugi sampun dawuhaken dhateng Dinas Pendidikan damel surat edaran katujukaken dhateng saben sekolah. Wali Kota ugi ngajab kanthi tambah wekdal KLB Corona, para tiyang sepuh wali siswa mesthekaken para yoganipun tetep sinau dhateng griya. Dene menawi wonten siswa ingkang keluyuran lan kecepeng razia petugas Satpol PP awit boten tertib, badhe dipun karantina sedinten lan saweg dipun parengaken wangsul saksampunipun dipun pethuk tiyang sepuhipun dhateng kantor Satpol PP. Perpanjang sampai 13 April. Perpanjang kita sampai 13 April karena Gubernur sudah menyampaikan seperti itu, ya kita harus ikut Gubernur. Kita ikut pemerintah pusat. Anak-anak itu tidak pergi keluar rumah. Tapi kalau sampai keluar rumah, saya rahasia, saya karantina di Satpol PP. Sekali, 2 kali, ketangkep lagi, kita karantina 1 hari 1 malam. Orang tua yang nanti biar ngambil. Karena kita dalam proses pencegahan ini, salah satunya adalah tidak keluar dari rumah. Wali Kota F.E. Gadi Rudiatmo ugi piweling dhateng warga ingkang kepengin mudik dhateng Solo supados suka informasi dhateng pemerintah desa ingkang dipun tuju. Pemkot Solo boten ngawisi warganipun mudik dhateng Solo, namung kaajab supados lapor dhateng Ketua RT, RW lan kelurahan. Para warga Beboro ing Jabodetabek ingkang mudik dhateng sawetawis papan ing Jawa Tengah racak njujuk dhateng terminal tipe A Tirtonadi Solo, ingkang numpak sepur mandhap dhateng stasiun Solo, lan ingkang numpak pesawat mandhap dhateng Bandara Internasional Adi Sumarmo. Awit saking menika, sedaya warga ingkang kepengin mudik dhateng Solo dipun kedahaken cek kesehatan langkung rumiyin. Awit pemudik sampun saged dipun lebetaken orang dalam pemantauan. Nenek itu kita nggak punya datanya itu satu. Yang kedua, kalau kita melarang itu ya ora iso. Karena itu hak mereka mau pulang kok. Cuman kita minta untuk Terminal Tirtonadi, stasiun balapan, stasiun Purwosari, Jebres untuk menyediakan hand sanitizer untuk cek kesehatan para pemudik ini supaya benar-benar dalam kondisi yang sehat. Zona merah harapan saya tidak pulang. Tapi kalau mereka pulang ya tadi Pak RT harus lapor ke Pak RW, Pak RW lapor ke kelurahan. Itu sudah dikategorikan ODP, orang dalam pemantauan. Sehingga Pak RT, Pak RW kami harapkan untuk memonitor itu. Melaporkan ke RT, ke RW, lurah, camat, dan nanti ke Pemkot Surakarta supaya segera melakukan tindakan-tindakan yang preventif. Saderengipun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngajab sedaya bupati lan wali kota ing Provinsi Jawa Tengah nyemak kanthi permati para pemudik saking Jabodetabek. Miturut Ganjar, wonten gelombang perantau asal Jawa Tengah ingkang mudik wiwit dinten Minggu tanggal 21 Maret 2022 kapengker. Heru Kristianto, Jogja TV. Pamirsa, prihatos awit winatesipun alat pelindung diri utawi APD kangge tenaga medis sawetawis UKM produksi APD. Ing Klaten, Jawa Tengah, satunggaling UKM konveksi busana muslim samangke produksi APD kangge nyekapi welingan saking rumah sakit lan puskesmas. Kirangipun alat pelindung diri APD kangge tenaga medis ingkang nangani pasien COVID-19 jurung kalangan UKM tumut cawe-cawe. Kadosta satunggaling UKM konveksi busana muslim ing Jatinom Klaten ingkang samangke produksi APD. Kanthi nedhak APD ingkang sampun dados, UKM menika damel APD ingkang bahanipun saking badhe kedhap toya ingkang saged dipun angge malih saksampunipun dipun kirah resik.
Ingkang gadah UKM Wahyu Nasution meratelaken kawitanipun inggih namung damel sawetawis APD kemawon. Nanging saksampunipun dipun unggah dhateng media sosial, Wahyu kathah nampi welingan. Welingan kasebat dateng saking sawetawis rumah sakit ing kitha ageng kadosta Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Solo, sarta sawetawis puskesmas. Saben welingan inggih namung kanthi nggantos weragat produksi Rp100.000 saben unit. UKM gadanipun Wahyu Nasution saged produksi 250 APD ing saben dintenipun. Kami membuatnya bahan waterproof, Mas. Bahan waterproof ini tidak sekali pakai terus dibuang, tapi bisa dicuci pakai Biclean, tapi cuci tangan, jangan pakai cuci mesin. Kemudian juga jangan disetrika. Insya Allah bisa dipakai dan dicuci beberapa kali, tidak masalah. Seperti mantel, Pak? Hampir. Tapi bahannya lebih ringan dan nyaman, lebih nyaman. Sri Haryadi, Jogja TV. Cuaca ekstrim, misoyo mino paceklik ulam, jangping pawartos, tumuli padikatur sasamunipun pariworo, tetep punya wiji kalian Jogja TV. Perbincangan seru dengan para narasumber. Benar, tergantung anak muda dengan culture. Radio pun tidak memutarkan lagu anak. Radio kreatif, inovatif, dan energi. Saksikan VOA Creative Talks setiap hari Senin jam 9 malam hanya di Jogja TV. Kabupaten Magelang menyadari di era disrupsi 4.0 ini, mereka yang tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya akan tertinggal. Sedangkan yang menggenggam teknologi informasi dengan segala potensinya bisa terus selaras dengan perubahan zaman. Memahami hal tersebut, Kabupaten Magelang bertekad untuk mengaplikasikan konsep Smart City. Kabupaten Magelang kini memiliki Comment Center Pusaka Gemilang dengan 3 fasilitas di dalamnya. Comment Center Room adalah fasilitas untuk melakukan koordinasi antara pucuk pemerintahan dengan satuan-satuan kerja terkait. Di Comment Center, masalah yang membutuhkan pemantauan bersama dapat diselesaikan dengan satu komando, terpadu dan real time. Fasilitas ini sangat berguna saat menghadapi krisis, misalnya bencana alam atau kerusuhan. Lapor SP4N adalah sistem pelaporan terpadu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Masyarakat Kabupaten Magelang dapat melaporkan aduan terkait fasilitas umum di situs www.magelangkap.lapor.go.id. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kecelakaan, Pak. Masyarakat bisa melaporkan kejadian kegawat daruratan seperti kecelakaan, ancaman kriminal, hingga kecelakaan ternak dengan menekan nomor 112. Call Center 112 merupakan layanan bebas pulsa di semua provider telepon seluler. Call Center 112 juga bisa diakses meski telepon seluler dalam keadaan terkunci, hilang sinyal, ataupun tanpa SIM card. Call Center 112 adalah layanan terpadu yang terintegrasi dengan kepolisian, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, serta instansi-instansi lainnya. Dengan Comment Center Pusaka Gemilang,
Kabupaten Magelang siap memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Manfaatkan fasilitas Command Center, panggilan darurat 112, dan lapor SP 4N. Jangan ragu, Smart City menjemput Magelang gemilang. Pamirsa, cuaca ekstrim ing wewengkon pesisir kidul Kabupaten Gunung Kidul jalari kridanipun misaya mina pesisir Baron Lesu. Sawetawis misaya mina milih Kendel makarya, awit menawi makarya asilipun inggih namung sekedhik. Ulam ingkang saged kejaring. Cuaca ekstrim menika jalari alun ageng ingkang inggilipun antawis 3 ngantos 4 meter. Awit saking menika, kathah misaya mina ingkang milih ngamanaken prau jukungipun dhateng papan ingkang langkung aman. Cuaca ekstrim inggih sampun rinaosaken dening para misaya mina wiwit 3 dinten kapengker. Kangge ngawekani bab-bab ingkang drawasi nalika makarya, tim SAR ngajab misaya mina langkung nengenaken dhateng kawilujenganipun. Para nelayan, khususnya Pantai Barat juga pesisir Gunung Kidul untuk selalu berhati-hati karena untuk saat ini gunung ada kenaikan dan juga untuk perubahan cuaca ekstrim yang setiap saat tentunya tidak kita prediksi. Bila mau melaksanakan aktivitas melaut, mohon selalu bisa membaca cuaca sebelum berangkat. Anjar Ardityo, Jogja TV. Paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika malam Selasa Legi 3 Maret 2022 utawi 6 Ruah 1953 taun wawu Windu Sangoro. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya sarta kula Dani Dananjaya ngaturaken agunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan tetep nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa.